Mobil listrik saat ini sedang gencar-gencarnya di Indonesia. Pemerintah melakukan subsidi besar-besaran kepada mobil listrik. Dan ya, cara itu cukup berhasil untuk mengenalkan mobil listrik kepada masyarakat. Menariknya adalah, yang menikmati hasil dari subsidi ini adalah pabrikan Cina. Padahal kalau mau ngomongin siapa yang membuat heboh mobil listrik, ya tentu aja bukan produsen Cina. Karena mau bagaimanapun, pabrikan inilah yang membuat heboh dunia mobil listrik. Ya, pabrikan tersebut tentu aja Tesla. Tesla sempat membuat heboh dunia mobil listrik di dunia bahkan di Indonesia sendiri. Yang mana kala itu ketika lagi heboh Tesla, semua orang kayak ingin berbondong-bondong membeli mobil ini walaupun fasilitas SPKLU masih sangat terbatas. Tapi tetap aja orang-orang ingin membeli Tesla. Alasannya apa? Tentu aja mereka ingin merasakan mobil listrik. Apalagi Tesla menawarkan desain mobil listrik layaknya supercar. Jadinya jelas Tesla menjadi primadona untuk kebanyakan orang kaya kala itu. Namun lambat laut di era mobil listrik yang semakin maju, eksistensi Tesla malah semakin redup khususnya di Indonesia. Yang pada akhirnya Tesla bukan lagi menjadi mobil impian untuk sebagian orang. Bahkan orang-orang kaya yang tadinya mau Tesla saat ini sudah nggak mau lagi. Kalau udah begini berarti titik akhirnya adalah Tesla menjadi kurang laku di Indonesia. Pertanyaannya, kenapa Tesla tidak laku lagi di Indonesia? Jawabannya, mahal. Menariknya, mahalnya Tesla bukan dalam artian mahal sesungguhnya. Kita ambil contoh di model Tesla termurah, seperti Tesla Model 3 di pasar global biasanya dijual dengan harga sekitar 33.990 US dollar atau setara dengan 558 jutaan untuk versi standard range. Dan untuk versi long range-nya ada di harga 34.990 US dollar atau setara dengan 574 juta rupiah. Namun ketika masuk ke pasar Indonesia, harga ini melonjak tajam akibat berbagai faktor seperti BM 50%, PPN 11%, PPh 10%, BBNKB 11%, ongkir, dan pemasangan charger. Dengan hal tersebut, harganya bisa jadi 3 kali lipat, yang berarti Tesla Model 3 di Indonesia bisa memiliki harga yang fantastis. Untuk di Indonesia sendiri, mobil ini dijual di harga di 1,55 miliar rupiah untuk versi standard range, dan untuk versi long range-nya ada di harga 1,87 miliar rupiah. Luar biasa kan? Dengan hal ini jadi jelas Tesla adalah mobil yang mahal, namun bukan mahal dari arti sesungguhnya. Karena Tesla di Indonesia hanya mahal di perintilan, bukan di mobilnya. Selain itu, selain desainnya, Tesla khususnya yang Model 3 dinilai memiliki fitur yang biasa aja dan banyak errornya. Misalnya autopilot yang menjadi jualan utama Tesla. Fitur ini di beberapa negara yang sudah mengusung 5G pun masih sering mengalami kesalahan. Apalagi di Indonesia yang masih 4G, tentu aja akan lebih banyak melakukan kesalahan. Yang pada akhirnya orang ragu menggunakan fitur ini dan tidak digunakan. Selain itu, simple adalah ciri khas Tesla. Tapi untuk mobil di harga 1 miliar lebih, banyak yang menilai Tesla Model 3 khususnya terlalu simple. Walaupun memang masih terlihat futuristik tapi tidak terlihat wow. Terlebih lagi, ada beberapa kekurangan lainnya yang sulit untuk diakses melalui Indonesia. Contohnya update software yang sering buruk. Dan hal ini sudah kejadian pada tahun 2022 kemarin, yang mana ada 40.000 model Tesla S dan X di dunia yang ditarik karena update komputernya gagal atau menjadi kacau. Enggak di situ aja, setahun sebelumnya ada masalah gagal update software juga. Tesla juga pernah mengalami masalah gagal produksi karena mengalami banyak masalah di mobilnya. Dan hal ini cukup membuat citra Tesla menjadi mobil yang tidak menjanjikan untuk digunakan dalam waktu yang singkat apalagi jangka panjang. Walaupun memang Tesla memberikan garansi yang cukup panjang untuk baterainya, namun jika melihat kasus Tesla, garansi baterai aja bukan menjadi jaminan menggunakan mobil ini. Kemudian selain itu, untuk Model 3 ini misalnya yang seharga 1 miliar lebih di Indonesia memiliki nilai crash test yang memprihatinkan, yang mana Model 3 hanya mendapatkan 3 bintang dari 5 bintang. Ini cukup memalukan untuk Tesla yang harga mobilnya sangat-sangat mahal di Indonesia. Padahal mobil EV lainnya yang lebih murah dari Tesla Model 3 seperti Hyundai Ioniq 5 bisa mendapatkan skor 5 bintang. Jadi ya, orang-orang mulai mengalihkan pandangannya dari Tesla.
Kemudian faktor terakhir kenapa Tesla tidak dilirik lagi sama kebanyakan orang tentu aja karena Elon Musk itu sendiri. Elon Musk, mobilnya emas. Orang kaya terkadang ingin membeli mobil aja harus melihat asal-usulnya, dan Elon Musk adalah orang yang cukup mencari sensasi di media beberapa tahun terakhir. Ingat kasus Twitter yang complicated banget? Ya, disinilah semuanya bermula. Elon Musk selalu membuat drama agar namanya selalu dibahas. Dan sensasi kontroversi ini terkadang membuat sebagian orang malas membeli produknya. Bahkan di beberapa kasus banyak orang yang menjual mobil Teslanya karena tidak sependapat dengan Elon Musk. Jadi ya, Elon Musk memainkan peran penting Tesla. Ya kasarnya banyak faktor yang membuat Tesla sekarang kurang dilirik khususnya di Indonesia. Terlebih lagi pasar Indonesia terhadap mobil listrik sebenarnya masih di tahap awal. Meskipun kampanye ramah lingkungan semakin meningkat, tapi mayoritas masyarakat masih cenderung memilih kendaraan berbahan bakar fosil karena masih ragu dengan mobil listrik. Ditambah kalau lagi ngomongin Tesla, Tesla tidak ada dealer resminya juga dan pusat layanan purna jualnya di Indonesia. Tesla sejauh ini belum memiliki jaringan layanan yang luas juga di Indonesia, dan hal ini yang menyulitkan konsumen yang ingin melakukan perawatan atau perbaikan kendaraan mereka. Banyak pemilik Tesla harus mengandalkan pihak ketiga atau mengimpor suku cadang secara mandiri yang biayanya mahal. Ini adalah kelemahan terbesar Tesla di Indonesia, karena mau bagaimanapun di pasar otomotif, ketersediaan layanan purna jual merupakan salah satu faktor kunci dalam memutuskan pembelian kendaraan. Kemudian selain itu adalah harga jual kembali yang jatuh. Oke, di sini kita concern kepada orang kaya atau banyak uang yang kebanyakan dari mereka tidak mempedulikan harga jual kembali karena mereka easy money. Namun di sisi lain harga jual juga memainkan peran penting. Tesla memiliki harga jual yang cukup jauh dari harga barunya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja peminatnya sedikit, ditambah lagi ini adalah mobil listrik. Jadinya selain harganya jatuh, jualnya juga agak sulit jika dibandingkan dengan mobil EV lainnya. Menariknya adalah di beberapa negara Tesla juga kurang diminati sebenarnya, misalnya kayak di Cina. Di Cina, Tesla memang tidak semahal di sini harganya, namun tetap aja kurang laku. Walaupun harganya sudah didiskon habis-habisan, tetap aja masih nggak laku. Kenapa bisa? Tentu aja ini semua karena tingkah Elon Musk lagi. Yang kedua, di China tentu aja mobil China lah yang mendominasi. Tesla memang bukan mobil yang buruk jika melihat desain dan lainnya. Walaupun desainnya terlihat sederhana, tapi kesederhanaan inilah yang membuat Tesla unik. Tapi sayangnya untuk di Indonesia sendiri, Tesla sepertinya kurang diminati lagi. Ditambah lagi pilihan mobil listrik premium juga sudah cukup beragam di Indonesia dengan harga yang lebih terjangkau daripada Tesla. Jadi ya jelas, Tesla tidak akan bisa bersaing dengan mobil-mobil EV yang lebih murah walaupun pride-nya berbeda. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada faktor lain? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.